Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan channel Boba Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10 ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita. Kita akan mencoba merapikan gambar dan mungkin akan menampilkan artikel berdasarkan data yang dipilih atau detail artikel pada halaman front end ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Dan jika teman-teman berminat, silahkan di-share ke media sosial masing-masing agar lebih banyak teman-teman yang belajar pemrograman dan kami lebih semangat lagi untuk membuat tutorial berikutnya ya. Oke, karena hari ini hari weekend, kita mulai untuk ngoding di pagi hari ya. Nanti akan saya langsung post videonya. Biasanya saya post pada malam hari ya. Nah, kali ini akan langsung saya post videonya. Mungkin siang nanti akan terbit ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita sudah punya sebenarnya panduan. Kalau di sini ukurannya 800 kali 350 ya, yang disarankannya. Tapi nanti mungkin bisa kita coba ganti untuk ukurannya. Sedangkan ini yang punya kita ya teman-teman, gambarnya tidak beraturan. Oke, mungkin kita coba dulu untuk bagian featured artikel ya, atau artikel utama sepertinya, post titelnya. Oke, yang ini. Silakan dibuka dulu teks editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, teks editor favorit saya ya teman-teman. Nah, di sini silakan dibuka dulu di public. Nah, di public ini di bagian front CSS ada style CSS ya. Ini bawaan dari template kita. Kita buat CSS baru. Misal namanya custom.css. Salah ya, sorry. Ini custom.css. Oke, silakan dibuka di bagian resource, view, ini close dulu, front, kemudian layout, kita panggil dulu ya di bagian template, kita panggil CSS-nya. Ini bisa kopas saja. Style CSS kita ganti menjadi custom CSS. Oke, artinya sudah masuk harusnya ya. Kemudian di bagian home index. Nah, di sini ini bagian gambarnya ya teman-teman. Untuk bagian featured post, mungkin kita bisa tambahkan kelas baru namanya featured image, mungkin img. Nah, image. Kemudian beralih ke custom CSS, kita tambahkan kalau kelas itu pakai titik ya, kalau ID itu pakai pagar atau hashtag. Ini menandakan kelas itu featured img. Kemudian kita berikan untuk ini mungkin width dulu ya. Oke, widthnya kita tes. Misal kita set widthnya itu 100% atau height-nya nanti yang kita custom. Dan mungkin height-nya mungkin kita tes saja misal 20 pixel. Bagaimana jadinya? Kita cek dulu. Di sini kita ada image. Coba kita refresh. Nah, ini teman-teman lihat, artinya ini sudah masuk ya, sudah CSS-nya sudah ngefek ke gambarnya. Tapi kita tidak ingin seperti ini ya. Ini kita ganti custom CSS, pindahkan saja. Ini kalau tidak salah tadi 350 ya. Coba. Terus 50. Oke. 350, tapi gambarnya tidak responsif menurut saya, agak genjong ya teman-teman. Nah, untuk itu kita tambahkan lagi sebuah kelas yaitu object fit ya. Object fit itu cover. Gambarnya akan menyesuaikan dengan ukuran kita tentukan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Memang dia terpotong, tapi menurut saya lebih baik daripada gambarnya genjong-genjong ya. Coba ini more tools, responsive design mode. Nah, ini bagus ya. Coba kita ganti
tadi tidak pakai ini ya. Dulu refresh. Nah, sebenarnya dia bagus, cuman jika teman-teman lihat, perhatikan betul-betul, ini tidak simetris ya. Dia agak panjang, agak ketarik ke atas dan ke bawah kalau tidak diberikan objek feed ya. Kalau ini dia agak lebar. Coba ini berikan objek feed agar lebih cantik. Mungkin kita berikan juga border radiusnya ya, sedikit. Border radius itu kita pakai cals 25 rem. Ini 1 pixel. Oke, refresh. Oke teman-teman, sip. Lanjut, itu bagian yang ini ya. Ini kita buat juga, namanya mungkin apa kira-kira? Post title ya. Oke, kelasnya kita berikan saja post title. Sorry ya teman-teman, agak batuk. Di sini post title atau post img ya. Post img. Baiknya kita kopas saja ya, karena hampir sama. Ini post img. Cuman itu dia berbeda ya. Ini 700. Oh, ini lebarnya kita sesuaikan saja ya. Kita berikan 1% tadi. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lihat, seluruh gambarnya menjadi sama ya, kiri dan kanan. Nah, cuman di sini kita ada PR lagi, itu cardnya. Cardnya ini tidak sama ya. Sebenarnya, nah ini tidak sama untuk panjang cardnya. Atau untuk sekarang kita tidak perlu untuk cardnya, mungkin kita tambahkan. Mungkin kita tambahkan ya teman-teman untuk panjang cardnya, untuk bagian post title saja. Itu mungkin kita berikan kelas namanya card height. Card height. Card height. Itu kita berikan height-nya misal 500 atau 400 saja. 400 dulu coba. Kemudian untuk positionnya itu relatif. Untuk card height ini kita bisa berikan di bagian card. Nah, ini ya teman-teman. Sorry ya. Card height coba kita tes dulu. Atau di bagian card text harusnya, atau di card body. Coba refresh. Oke, salah ya teman-teman. Bukan di card height di sini, bukan di bagian card, mungkin di card body harusnya. Refresh. Harusnya dia sama. Nah, dia sama ya teman-teman. Oke. Sama. Cuman ini berlebihan. Card height-nya mungkin jangan 400 ya. Oke. 100 dulu coba. Oke, terlalu pendek juga 200. Masih kurang, ini 300 mungkin. Ini sebenarnya silakan teman-teman sesuaikan ya. Nah, ini 300. Oke. Martools, responsive. Nah, ini sudah cocok ya teman-teman sebenarnya. Atau ini kita set saja misal 280 ya. Press. Nah, oke. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman, karena untuk ini kan kita sudah berikan limit ya. Jadi kurang lebih hanya seperti bagian artikel baru ini. Nah, artikel baru mungkin nanti isinya atau paling maksimal seperti artikel informasi daerah ya. Kurang lebih nanti. Kalau teman-teman hanya memberikan sedikit caption, jadi seperti ini dia. Jadi teman-teman untuk membuat artikel nanti tidak mungkin juga kan deskripsinya hanya sedikit ya. Oke. Nah, seperti ini jadi cantik ya. Minimal ya sama dulu. Jika teman-teman punya cara lain silakan diterapkan ini. Terus sekarang seperti ini saja dulu ya. Nah, lanjut kita tampilkan ketika diklik dia mengarah ke halaman artikel
kemudian kita gunakan URL SEO ya, seperti kurang lebih seperti kemarin di pencarian. Oke, silakan teman-teman, mungkin ini kita tutup dulu. Nah, untuk ini banyak yang sebenarnya. Nah, ini betul. Kita buat URL articles atau URL, saya tidak mau URL articles, URL post misal. Post. Ini bisa kita tambahkan selangnya ya harusnya. Oke. Terus post itu selang. Oke. Ini kita kopas, saya kopas ya. Kemudian berikan juga di bagian tombol read more. Nah, ini untuk fitur post dulu ya. Oke, refresh. Nah, ini jika diklik dia mengarah ke URL post, artikel dengan kategori teknologi, kemudian selangnya. Atau teman-teman jika ingin mirip dengan WordPress, kalau tidak salah di WordPress itu ada P saja ya, P itu menandakan post. Jadi lebih singkat URL-nya. Oke, mungkin kita lebih singkat saja ya teman-teman, karena URL itu sebaiknya singkat saja, jangan terlalu panjang juga agar lebih SEO. Oke, klik. Nah, ini P saja menandakan post ya. Oke, post itu untuk detail artikel. Ini lanjut. Nah, ini kita kopas saja semua ya. Ini saya sesuaikan dulu P. Kemudian untuk yang ini juga. Oke, silakan teman-teman perhatikan ya. Oke, untuk di blog postnya, di URL dan read more-nya juga. Untuk itu kita cek dulu. Saya lupa apakah saya setelah membuat controller di bagian front. Oh, belum ya, untuk home dulu baru. Coba di sini kita buat juga itu controller untuk bagian front end untuk menampilkan semua artikel terbaru dan detail artikel. Coba di sini PHP artisan make controller, kemudian front itu artikel ya, artikel, atau kita rubah saja namanya menjadi post. Mungkin artikel saja dulu ya, artikel controller. Oke. Oh, dia di luar ya teman-teman, sorry. Ini harusnya backslash ya. Nah, dia masuk. Ini kita hapus dulu ya, salah. Oke, mungkin dia harus. Nah, tunggu dulu ya, lelet tadi. Oke, di sini artikel. Kita berikan dulu public function. Di sini mungkin show. Kita berikan di sini $slug. Oke. Return view front article, kemudian itu show expected. Oke. Lanjut, kita panggil. Ini misal artikel panggil modelnya. Nah, ini panggil ya teman-teman, artikel where slug sama dengan slug. Kita ambil detail, kita tidak menggunakan get, mungkin kita gunakan first ya. Oke, kita coba dulu ya, harusnya bisa ini.
Abaikan jika ada error katanya. Mungkin ada sedikit kesalahan tapi tidak ngaruh ya. Mungkin kita cek dulu. Kalau muncul kita sesuaikan saja nanti. Nah, ini kita buat dulu new file artikel, show dulu ya, baru kita indeks nanti. Show bleed PHP. Nah, seperti ini ya. Coba kita echo dulu. Echo itu artikel slug. Kita ambil ya. Artikel slug. Kemudian itu di routes. Jangan lupa di routes kita sesuaikan juga ya harusnya. Nah, di routes itu kita punya, kita kopas saja ya. Kita kopas dulu. Sini P. Ini kita berikan di sini slug. Oke. Ini bukan home tapi artikel. Artikel kita import. Nah, ini kita disuruh milih ya. Kalau backs itu sudah kepanggil, kemudian kita pilih front. Kita tambahkan aliasnya ya, karena controllernya sama. Ini mungkin kita bisa berikan front artikel controller. Nah, lihat di sini. Ini yang di-generate dengan perintah tadi ya. Kita panggil artikel controller dari folder front, tapi karena namanya sama dengan folder back, ada juga artikel controller, jadi kita berikan alias nama lain ya, front article controller. Dan ini bukan ke index, ini ke show. Oke, harusnya bisa. Kita refresh, kemudian kita klik. Nah, ini sudah muncul slugnya. Ini juga. Nah, ini. Oke. Artikel dengan kategori teknologi. Masih artikel kategori teknologi ya dia. Coba ini kita ganti saja menjadi get. Kenapa slugnya masih sama ya? Atau saya lihat dulu di sini Laravel blog. Atau saya ada kesalahan. Nah, ini beda ya slugnya. Oh, mungkin harus pakai get tadi. Kalau first kan single. Oke, tadi artikel baru harusnya. Oh, tidak muncul lah teman-teman. Oh, bener lah, tadi harusnya pakai first. Tapi mungkin kita ada kesalahan di bagian indeks. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman perhatikan, ini benar. Untuk sini kita panggil variabel latest post di bagian fitur img. Tapi di sini kita memanggil latest post lagi. Jadi yang kepanggil hanya slug dari latest post yang pertama. Nah, di sini kita gunakan item harusnya, bukan latest post. Nah, ini kita seleksi duanya. Kemudian item slug. Oke ya. Coba ini harusnya bisa. Klik. Nah, betul, artikel baru. Harusnya ini artikel informasi daerah. Oke, mantap, cantik. Sip. Oke. Lanjut lagi, ini bagian detailnya mungkin bisa kita kopas saja ya, mirip sebenarnya. Coba, ini home, kita kopas semuanya. Kita pindahkan ke bagian show. Paginasi kita hapus, kita tidak perlu paginasi. Untuk for each ini juga kita tidak. Untuk for each juga kita tidak perlu ya, kita hapus. Untuk post, seluruh postnya, post title-nya. Nah, ini bukan fitur post, fitur blog post sebenarnya. Tapi tidak masalah, ini kita hapus saja. Konten, oke. Sorry ya teman-teman, ada masalah dengan mouse saya tadi. Ini read more. Read more ini kita juga tidak perlu ya. Untuk apa read more lagi kalau sudah di bagian detail artikel. Ini kita hapus. Nah, di sini kita tidak perlu limit lagi. Kita tidak perlu limit lagi karena kita tampilkan seluruh deskripsinya. Dan kita tampilkan juga jika ada custom atau gambar. Jadi kita hapus. Sini kita berikan tanda seru. Seperti di bagian backend kemarin ya teman-teman, jika teman-teman masih ingat.
Kita refresh, klik bagian artikel read more-nya. Oke, ini ada kesalahan di bagian latest post. Latest post ini kita ganti variabelnya sesuai dengan yang ada di function show, yaitu artikel. Ya, diganti semua ya. Nah, ini sebenarnya saya lupa ya teman-teman. ALT ini gunanya jika teman-teman atau gambarnya salah, ALT ini yang muncul nanti. Harusnya kita ganti ya agar lebih SEO. Oke, kategoris. Oh ya, kategorisnya juga lupa ya. Coba kita kopas saja di bagian home itu kategoris. Nah, ini ya. Bikin koma di sini. Paste. Oke, ini import. Oke, berhasil ya. Refresh. Nah, muncul ya teman-teman. Oke, ini muncul seluruh deskripsinya ya. Oke, ada tidak yang pakai gambar di tengahnya? Tuh. Coba ini. Oke, ini muncul sudah. Informasi daerah. Nah, muncul ya teman-teman gambarnya. Gambar di tengah yang kita tambahkan dengan file manager yang kita custom dengan CK editor kemarin. Oke, ini mantap ya, cantik jadi. Nah, ini mungkin kita tambahkan copyright atau sumber seperti ini ya, baca juga backlink ya. Nah, ini cantik sebenarnya sudah. Coba kita tampilkan untuk bagian HP-nya atau mobile-nya. Nah, ini cantik sudah. Oke. Bagus. Atau teman-teman fitur postnya mungkin terlalu kecil ya untuk di bagian detail artikel. Mungkin kita buat kelas baru ya agar lebih kita custom, public, front, CSS, custom CSS. Nah, ini bukan fitur image tapi single ya, kita berikan single image saja. Height-nya kita jangan 350, mungkin terlalu kecil ya. Height-nya mungkin maksimal. Kalau kita hapus pasti width-nya jadi 100 ya. Coba height-nya maksimal. Ini jadi single. Jadi kalau gambarnya panjang harusnya dia juga panjang. Nah, seperti ini ya. Jika teman-teman mau. Oke, sorry ya teman-teman. Saya pause dulu ya. Baterai saya mau habis ternyata. Ria, tunggu ya. Oke teman-teman, maaf. Baterai saya hampir habis, ini sambil ngecas dulu ya. Oke, lanjut. Coba kita cek untuk bagian responsif. Nah, ini tampilnya full ya, full. Oke, keren. Saya rasa tidak masalah ya ditampilkan seluruh semuanya seperti ini. Coba untuk kembali ke home. Oh, home juga linknya juga belum kita aktifkan ya. Nah, ini juga belum. Coba kita ambil yang lain ya, misal TikTok ini. Nah, full ya gambarnya. Oke, saya rasa tidak perlu kita batasi untuk single image ya. Nah, lebih baik seperti ini tampil semua. Oke, keren ya. Coba ini untuk bagian artikel informasi daerah. Nah, ini sudah ada ya ternyata. Untuk H1 nya custom H1 height-nya. Oke. Harusnya ini H1 ya, ini H1, ini H2. Coba kita lihat dulu. Title-nya, card title ini H2, harusnya H1 ya. Itu SEO ya, teman-teman. H1, H2. Harusnya dia berurutan. Nah, dia lebih besar ya. Ini H2 harusnya. Oke. Kemudian untuk bagian teknologi sepertinya coba kita berikan kelas agar dia tidak ada tulisan underline seperti ini ya, garis bawah. Oke, coba kita custom saja ya. Kita custom di sini. Style list kategori. Oke.
Saya lupa ya teman-teman, mungkin ini bukan style. Text decoration ya, text decoration itu none. Oke, tinggal kita panggil ini ya. Atau unstyle langsung, listnya tidak perlu ya, kita pendek saja yang terlalu panjang. Oke, kemudian kita panggil di bagian layout side widget. Nah, mungkin di sini ya teman-teman. Langsung setelah text white paste, hilangkan titiknya. Oke, refresh. Nah, hilang ya teman-teman. Oke, mungkin ini terlalu terang ya. Ini mungkin kita ganti saja bg outline ya, outline. Nah, seperti ini. Oh, salah juga ya, mungkin ini bukan text white, mungkin kita ganti. Oke, salah. bg outline primary. bg primary. Atau dia tidak mau ya teman-teman. Oke, nanti mungkin kita custom saja lagi ya untuk bagian kategori, karena kita masih di bagian artikel. Mungkin selanjutnya kita tampilkan di bagian menu artikel, atau kita sesuaikan dulu untuk bagian navbarnya ya. Oke, ini nanti saja, karena sekalian kita tambahkan link untuk kategori nanti ya. Oke, coba itu untuk penutupan kita di bagian navbar. Navbar ini kita berikan sama seperti home ya. Itu URL hanya slash saja. Ini juga untuk bagian home. Kemudian articles. Ini mungkin kita berikan post atau artikel nanti saja ya untuk URL-nya. Nah, ini mungkin selain kontak itu kita perlu about ya. About ini tentang artikel, nanti statis saja ya. Statis saja halamannya. Kemudian itu kita perlu kontak. Nah, kontak ini mungkin teman-teman ingin memberikan form atau kontak owner blognya mungkin. Nah, ini contoh untuk link aktif ya. Kita kopas dulu, nanti kita buat link aktifnya. Nah, seperti ini teman-teman. Klik home. Oke, kita kembali ya. Oke, cantik sudah, lumayan ya. Untuk dasar-dasar teman untuk mengembangkan blog selanjutnya. Nah, mungkin ini kita berikan juga. Nah, untuk card ini kita coba kita berikan di sini, kita custom shadow ya, mungkin top box shadow atau shadow saja. Kalau tidak salah ada shadow. Oh, itu di kelas Bootstrap ya. Coba ini langsung saja ya, coba kita tambahkan di kelas Bootstrap saja. Nah, di sini shadow SM. Oke, memang mungkin tidak terlalu muncul ya. Atau shadow. Oh, dia hanya di gambarnya saja ya teman-teman, bukan di cardnya. Salah saya, harusnya di atas. Nah, setelah MB mungkin kita tambahkan shadow. Nah, kita gunakan kelas Bootstrap saja ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Tapi dirasa jika terlalu timbul, terlalu muncul, teman-teman bisa menggunakan shadow SM ya. Nah, jadi dia beda ya, agak berbeda kan. Oke, saya gunakan shadow SM saja ya. Teman-teman mau shadow saja atau maksimal boleh, tidak masalah. Nah, ini semuanya sudah agak timbul. Dan jangan lupa itu di bagian show-nya juga. Berikan. Dan di bagian widget. Widget, nah di sini ya. Oke, di sini di search dulu, search kategoris dan mungkin side widget. Oke, kita bisa berikan refresh di sini. Teman-teman terlihat kan perbedaannya.
Kalau SM agak memang lebih kecil, tapi lumayan ya untuk memberikan efek timbul atau efek bayangan ya, sesuai dengan namanya shadow. Oke, cantik, keren ya. Nah, di sini. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Teman-teman bisa di-share, di-subscribe, aktifkan juga loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.